Halo, salam, saya Aiman Wicaksono. Saya mengajak kepada siapapun untuk mengikuti berita yang menarik, independen, dan terpercaya di YouTube Kompas TV. Ingat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng sehingga ketika ada informasi terbaru, Anda langsung akan diberitahu. Saya Aiman Wicaksono. Salam. Selamat sore Pak Yosef. Selamat sore Cindy. Pak Yosef, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di tengah kesibukan Bapak meninjau wilayah terdampak bencana di NTT. Pak Yosef, hari ini kami dapat informasi bahwa Bapak datang ke salah satu desa yang terdampak paling parah. Bagaimana situasi di sana sebenarnya Pak Yosef? Ya, saya ke sana dengan menggunakan sepeda motor. Saya dengan Ketua PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jenderal Doni, kami menggunakan sepeda motor dari satu desa ke desa yang namanya Nele Lamedike. Nele Lamedike itu korbannya sebanyak 56 orang. Oke. Dan itu tertimbun sampai kemarin tertimbun, tapi jenazahnya semua sudah dapat dan sudah dikuburkan semua. Gitu. Di desa di Adonara, saya sampai di sana. Memang kesulitan yang kita hadapi adalah cuaca. Pertama, cuacanya pagi dia cerah sebentar, kemudian dia mendung, dan kemudian dia hujan. Hujan yang cukup lebat. Kemudian kedua, medan yang cukup berat, karena akibat dari siklon tropis ini, batu-batunya sangat besar menutupi semua jalan, menutupi aksesibilitas yang kita mau menuju ke desa Nele Lamedike ini. Dan masih banyak lagi di beberapa daerah yang masih aksesibilitasnya masih tertutup. Seperti di Sumba Timur, itu jembatannya masih putus, jembatannya kali yang cukup lebar. Lalu yang pendek, mungkin masyarakat bersama dengan TNI Polri bisa membuat jembatan darurat. Tapi kalau kalinya yang besar, sepanjang 100 meter atau 100 meter lebih, ini agak kesulitan. Ini hambatan yang kami alami di lapangan. Jadi akses juga masih belum terbuka untuk alat berat, untuk masuk lebih banyak lagi. Kalau bantuan bagaimana Pak Yosef? Kalau bantuan, kami terima kasih ke pemerintah pusat. Sudah ada beberapa helikopter yang ada di sini, ini sangat membantu kami. Untuk aksesibilitasnya tidak bisa melalui darat atau melalui laut karena ombak, maka melalui helikopter. Ini sangat membantu. Ada dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada 6 unit helikopter, ada dari Angkatan Laut, dan kemudian dari Panglima TNI juga mengirim kapal KRI-nya, ada 6 KRI yang datang untuk membantu kami di Nusa Tenggara. Pantauan jurnalis Kompas TV Yasir Nenek Ama yang ada di Adonara, Pak Yosef, bahwa sampai saat ini baru 1 alat berat yang bisa masuk ke wilayah terdampak bencana untuk bisa melakukan pencarian, kemudian membersihkan puing-puing. Kapan kira-kira ada lagi alat berat yang bisa dikirimkan ke Adonara untuk bisa membantu proses rehabilitasi dan juga evakuasi di sana? Ya, tadi ada kapal penyeberangan ILEAP sudah sandar di Laran Tuka dan sudah muat alat beratnya, karena kapal ini hanya terbatas, hanya dua alat berat, maka sekarang ini sebentar lagi dia akan menuju ke Adonara. Kapan kira-kira bisa menjangkau Adonara, Pak? Besok pagi sudah sampai. Besok pagi ya? Atau malam ini jam 12 sudah sampai. Sudah sampai. Pak Yosef tadi menyatakan bahwa ada 56 orang meninggal tertimbun di wilayah atau desa yang terdampak paling parah di Adonara. Apakah proses pencarian di sana masih terus berlangsung, Pak Yosef? Adakah kemungkinan masih banyak warga atau korban yang tertimbun? Tidak, sudah selesai. Tinggal 1, tapi tadi sudah ditemukan. Jadi mereka hanya 56 itu. Hanya yang masih ada di beberapa kabupaten lain, di Lembata masih ada yang belum ditemukan, dan di Alor. Jadi jumlah total yang sudah ditemukan jenazahnya adalah 138 jenazah. 138 jenazah? Ya, yang masih belum ditemukan adalah 63 jenazah. 63. Saya ralat bukan 63 jenazah, yang masih kehilangan itu 63. Bisa juga dia mungkin masih hidup. Ya, 63 orang ya.
36. Karena masih ada 63 orang. 63 orang yang dilaporkan hilang, proses pencarian masih terus berlangsung atau tadi Pak Yosef sempat nyatakan ini sudah Masih Oke. tetap dicari, dan mulai dari kemarin kami sudah dapat terbantu dengan anjing pelacak dari Mabes Polri, Mhm. dari TNI. Anjing pelacak ini sangat membantu, tetapi itu tadi kesulitan aksesibilitas untuk membawa alat berat ke tempat yang dituju itu. Oke, Maka masih pakai manual, baik. masih ada kesulitan. Proses pencarian masih terus dilakukan, kemudian juga penanganan terhadap warga yang mengungsi juga terus dilakukan. Setelah itu apa prioritas yang dilakukan oleh Pemprov NTT untuk bisa membantu baik dalam pencarian, penanganan korban atau pengungsi, dan juga rehabilitasi di sana, Pak Yosef? Ya, kita sinergi. Di samping kami mencari evakuasi jenazah yang ada, kami juga memperhatikan mereka-mereka yang masih mengungsi. Mhm. Memang ada pekerjaan yang cukup pusing bagi kami, bukan pusing tapi memang pekerjaan yang sedikit berat adalah bagaimana menyadarkan kepada masyarakat supaya mereka tidak tinggal kumpul, tapi mereka tinggal di rumah-rumah penduduk dan terpisah antara orang yang sudah tua dan orang yang muda supaya terhindar dari kluster COVID ini. Memang ini tugas kita yang paling berat, karena mereka masih ada trauma juga. Bayangkan dari salah satu anggota keluarganya meninggal, terus sekarang mereka harus pisah lagi. Mereka masih sedih, masih trauma. Oleh sebab itu kami minta kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu pemerintah menyadarkan masyarakat supaya mereka bisa tinggal di rumah-rumah penduduk dengan dibiayai oleh pemerintah. Ini yang akan saya tanyakan juga selanjutnya terkait dengan rumah warga terdampak banjir bandang, terdampak longsor di Nusa Tenggara Timur, bagaimana prioritas untuk bantuannya dan penanganan mereka yang saat ini masih mengungsi, itu yang menjadi prioritas, Pak Yosef. Seperti apa yang dilakukan oleh Pemprov NTT? Jadi begini, semua bantuan kami sudah berikan kepada mereka. Bahkan tadi pagi tadi saya dengan Ketua Badan Penanggulangan Bencana, kami langsung membeli semua kebutuhan mereka di pasar supaya mereka bisa terpenuhi lauk pauknya di desa yang saya sebutkan tadi, di Nilai Lama Dikte tadi. Kemudian bagi mereka-mereka yang mau memisahkan diri di pengungsi, kami akan memberikan mereka uang tunggu sebesar 500.000 per bulan. Tetapi makan minumnya pasti kami akan memberikan juga pada masyarakat. Nah, kemudian bagi mereka yang rumahnya rusak berat, pemerintah akan memberikan sebesar 50 juta, rusak sedang 25 juta, dan rusak ringan 10 juta. Tapi ini kami masih meminta secepat mungkin dari pemerintah daerah, dari pemerintah desa, supaya menginventarisir nama-nama rumah, supaya kita bisa segera memberikan bantuan kepada mereka. Di data ya. Presiden Joko Widodo rencananya besok juga akan ke NTT, Pak Betul, besok. Wagub. Rencananya Jadi besok. kemana saja Presiden nanti akan meninjau lokasi bencana? Dua daerah, yaitu di Adonara dan di Lembata. Di Adonara dan di Lembata. Besok Presiden akan ke sana. Baik, terima kasih Pak Yosef Naisoi, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, telah membagikan informasi kepada kami di sini terkait dengan bencana yang melanda Provinsi NTT. Terima kasih Pak Yosef.